Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan, saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redshop dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTL View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM 50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama.
Ya. Bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM 50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM 50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian, kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang di gate sekian itu. Dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita melihat ada beberapa komentar-komentar netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita kawal bersama sehingga kita tahu apa saja isi hati dari teman-teman kita. Di sini teman-teman disampaikan oleh Pak Biara, rakyat sekarang sudah tak percaya dengan penegak hukum di Indonesia. Teman-teman, Safiul berkomentar, lanjut Bang Rismon, jangan takut tegakkan kebenarannya sampai tetes darah penghabisan rakyat mendukungmu. Di sini juga Suhardus berkomentar, semenjak dipimpin Jokowi polisi Indonesia rusak, banyak kebohongan, semangat terus Bang Rismon. Disampaikan oleh Bedless, mantap Pak Rismon, itu memang kenyataannya polisi. Ya teman-teman, disampaikan oleh Muhammad, Rismon Syanipar, lanjutkan perjuanganmu untuk kebenaran demi negeri ini penuh dengan keadilan, bukan penghalalkan segala cara dan jabatan. Arif Ngeburg juga berkomentar, mantap Jos, Bang Rismon, semangat terus dalam membela kebenaran, negeri sudah bobrok. Di sini juga teman-teman disampaikan oleh lanjut Termo, benar sekali kami setuju kalau Polri undang Amrul Adul harus dirobak. Teman-teman Matahari berkomentar, ngeri, jangan salahkan banjir, padang, dan longsor, karena sang pencipta serta alamnya udah bosan sama pemerintah dan penegak hukum. Ya teman-teman, Supriyanur juga memberikan komentarnya, di mana dia berkomentar kesimpulan, polisilah yang merusak Indonesia, hukum kehutanan pertambangan. Teman-teman, kita lanjut, Sepin Effendi berkomentar, mantap, dan terima kasih Bang Rismon karena udah menyampaikan isi hati kami selama ini buat Polri dan jajarannya. Teman-teman, Waluyosowo berkomentar, masyarakat perlu bergerak untuk meluruskan hukum yang dirusak oleh orang yang rusaknya, karena untuk kekuasaan mereka tidak takut akan azab karena dari Allah. Abah Rohana juga memberikan komentarnya, ya betul, jangan kasih contoh yang tidak baik kepada rakyat. Polisi penganyom rakyat, tunjukkan kebijakan polisi dengan jujur dan benar. Teman-teman, Mr. Firdaus berkomentar, sangat setuju, mantap Bang Rismon. Ngabisin anggaran bentuk tim reformasi percuma, tidak ada gunanya. Mahfud MD jangan kau omong-omong saja, carut-marut hukum benahi. Teman-teman,
Zainal Lafin juga memberikan komentarnya. Dia mengatakan memang betul hampir semua polisi yang berpangkat jenderal rata-rata berlakunya menyimpang demi kepentingan pribadi. Walau masih banyak yang jujur, seharusnya polisi yang menyimpang seharusnya diberhentikan secara tidak hormat. Laude Jamaluddin juga memberikan komentarnya. Sehat selalu abangku Dr. Rismon. Insya Allah selalu dijaga dan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Bambang Rawadi. Lanjut, Lai Rismon, kebenaranmu ungkap kebobrokan percok dublik. Teman-teman, hukum di Indonesia semakin kesini malah semakin ngeri. Koruptor, pembohong, penipu ditangkap untuk diadili dan dilindungi dan dibela mati-matian, sedangkan rakyat kecil yang kelaparan mencuri ayam langsung ditangkap dan diadili, bahkan dihukum dan disiksa. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Eko, betul sekali, bubarkan kepolisian rakyat, seluruh Indonesia setuju, siap revolusi. Ya teman-teman, Agus Rianto juga memberikan komentarnya, sudah nggak ada percaya kepolisian selain keluarganya sendiri, beserta antek-anteknya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Ketut Duria berkomentar, saudarai, kalau tidak memperlihatkan kenyataan, jangan terlalu percaya siapa. Yang penting negara maju dan rakyat sejahtera, jujur pertama kali yang kita cari. Ya teman-teman, kita lanjut. Daniel Carvaro berkomentar, kejahatan maupun kebobrokan di dalam suatu negara, dimanapun itu, dimulai dari pemimpinnya yang kotor, itu logika yang paling cerdas. Ya teman-teman, kita lanjut sampai oleh teman kita Suginda Sugi. Jenderal Polisi Hoenggeng menangis melihat kepolisian Republik Indonesia jadi bobrok. Ya teman-teman, Andiam juga memberikan komentarnya, saya sarankan Jokowi dan Gibran bertaubatlah, ajab di akhirat dan dunia pasti akan datang. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dari komentar-komentar netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.